Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 1 subtema 2 pada materi kenampakan alam di Indonesia. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu, tahukah kalian apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi, terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Dan tahukah kalian bahwa kenampakan alam pada bentang alam di Indonesia adalah salah satu yang terlengkap di dunia? Masya Allah, kita cari tahu yuk apa saja kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia ada dua macam, yaitu daratan dan perairan. Untuk wilayah daratan ada kenampakan alam, jenisnya dataran rendah, dataran tinggi, padang rumput, pegunungan, gunung, pantai, dan tanjung. Sedangkan pada perairan ada sungai, danau, laut, selat, dan teluk. Dataran rendah adalah dataran luas yang memiliki ketinggian di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah Surakarta di Jawa Tengah, dataran rendah Madiun di Jawa Timur, dan dataran rendah Melaboh di Sumatera. Berikutnya adalah dataran tinggi, yaitu dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dan sebagainya. Berikutnya yaitu pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang memanjang dan menyambung. Di Indonesia ada pegunungan yang terkenal, yaitu Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan Pegunungan Jayawijaya di Papua. Lalu, apa itu gunung? Gunung adalah hamparan tanah yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dengan ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut. Gunung ini ada dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung mati. Contohnya di Indonesia ada Gunung Merapi, Gunung Krakatau, dan sebagainya. Kenampakan alam berikutnya adalah padang rumput. Padang rumput yaitu kawasan tanah yang luas ditumbuhi rumput dan semak perdu atau semak-semak yang tingginya kurang dari 5 meter. Di Indonesia, contohnya ada Padang Mangateh di Payakumbuh, Sumatera Barat. Kemudian savana Oro-Oro Ombo di Gunung Semeru, dan savana di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Yang kalian tahu, padang rumput itu sama dengan savana. Selanjutnya adalah pantai. Pantai yaitu daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Di Indonesia termasuk negara dengan bibir pantai terpanjang di dunia. Contohnya ada Pantai Parangtritis yaitu di Yogyakarta, Pantai Kuta di Bali, dan Pantai Ancol di Jakarta. Masih banyak lagi pantai-pantai di Indonesia. Berikutnya adalah tanjung. Tanjung yaitu daratan yang menjorok ke laut. Contohnya ada Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Api di Sulawesi Tengah. Kita masuk ke kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama adalah sungai. Sungai yaitu aliran air besar yang memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu di dataran tinggi ke hilir di dataran rendah. Contohnya ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, kemudian Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Tengah sampai ke Kalimantan Selatan, Sungai Batanghari di Jambi, Sungai Musi di Sumatera Selatan, dan sebagainya. Tahukah kalian bahwa Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia? Ya, Masya Allah ya. Dan tahukah kalian bahwa Sungai Kapuas juga digunakan sebagai sarana transportasi air? Berikutnya adalah danau. Danau yaitu cekungan besar berisi air di permukaan bumi yang dikelilingi oleh daratan.
Contoh danau di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah laut. Laut yaitu perairan asin yang luas di permukaan bumi. Indonesia memiliki wilayah kelautan yang sangat luas. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan sebagainya. Berikutnya adalah selat. Selat yaitu laut sempit di antara dua pulau. Indonesia juga memiliki selat-selat yang sangat banyak. Contohnya ada Selat Sunda yang terletak di antara Sumatera dan Jawa. Selat Bali yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat Madura yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Malaka yang terletak di antara Pulau Sumatera dan negara Malaysia. Dan Selat Karimata yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah teluk. Teluk yaitu bagian lautan yang menjorok ke daratan. Contoh ada Teluk Jakarta, Teluk Labuan Bajo, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.